Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwita Safitri Wijaya, peserta Latsar CPNS PPSDM Regional Bandung, golongan 3, Angkatan 18. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai materi pada agenda tugas pertama, yaitu wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara dari mind map yang sudah saya buat. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai wawasan kebangsaan, dimulai dari definisi. Secara umum, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan negara. Berdasarkan pendapat Prof. Muladi, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, kita akan menyinggung sejarah dari kebangsaan Indonesia sendiri. Yang pertama, pada tanggal 20 Mei 1908, terbentuk organisasi yang bernama Budi Utomo. Pada saat itu, para mahasiswa dokter Jawa di Stovia menggagas sebuah rapat kecil yang diinisiasi oleh Sutomo. Di depan rekan-rekan calon dokter lainnya, Sutomo menyampaikan gagasan Wahidin tentang pentingnya terbentuk organisasi yang memajukan pendidikan dan kebudayaan di Hindia Belanda. Tanpa mereka sadari, rapat kecil tersebut sesungguhnya menjadi titik awal dimulainya pergerakan nasional menuju Indonesia merdeka. Lalu, yang kedua, pada tanggal 25 Oktober 1908, muncullah Perhimpunan Indonesia yang diprakarsai oleh Sultan Kasayangan dan R.N. Noto Suroto di Belanda. Perhimpunan Indonesia merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Selanjutnya, pada tanggal 30 April 1926, di Jakarta diselenggarakan Kerepatan Besar Pemuda, yang kemudian dikenal dengan nama Kongres Pemuda Pertama. Kongres Pemuda Pertama ini dihadiri oleh beberapa wakil organisasi pemuda di Indonesia. Lalu, pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928, diadakan Kongres Pemuda kedua yang dipimpin oleh pemuda Sugondo Joyo Puspito dari PPPI atau Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia. Pada Kongres Pemuda II menghasilkan sebuah keputusan penting yang disebut sebagai Sumpah Pemuda. Lalu, saat Kongres Pemuda II untuk pertama kalinya, lagu kebangsaan Indonesia ciptaan Wage Rudolf dikumandangkan. Juga ditetapkan sebagai lagu kebangsaan. Lalu yang kelima, pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi krisis, Letnan Jenderal Kumakichi Harada, pemerintah kependudukan Jepang di Jawa mengumumkan pembentukan Badan Penyelidikan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat dengan anggota 62 orang warga negara Indonesia dan 7 orang perwakilan dari Jepang. Yang terakhir, ada PPKI yang terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. PPKI yaitu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang tugasnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. PPKI sendiri terdiri dari 21 orang Indonesia yang diketuai oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai wakilnya. Terdapat 4 konsensus dasar. Yang pertama, Pancasila. Bung Karno menyatakan bahwa Pancasila merupakan suatu fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya dan merupakan landasan atau dasar bagi negara yang merdeka. Yang kedua ada Undang-Undang Dasar 1945.
Undang-Undang Dasar memiliki fungsi yang khas, yaitu untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Dengan demikian diharapkan hak-hak warga negara terlindungi. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme. Selanjutnya ada NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI sendiri tidak dapat dipisahkan dari peristiwa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Karena melalui proklamasi tersebut bangsa Indonesia berhasil mendirikan negara dan menyatakan kepada dunia bahwa sejak saat itu telah ada negara baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Adapun tujuan NKRI yang tercantum pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat meliputi melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang terakhir Tunggal Ika. Frasa ini berasal dari bahasa kuno yang artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Sebagai suatu negara, Indonesia memiliki identitas negaranya. Yang pertama, bendera. Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah bendera Sang Merah Putih. Selanjutnya, Indonesia juga memiliki bahasa yang khas. Bahasa Indonesia dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam Pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Lalu ada lambang negara. Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lalu ada identitas yang terakhir, yaitu lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia adalah Indonesia Raya, yang digubah oleh Wage Rudolf Supratman. Masuk pada topik selanjutnya, yaitu nilai-nilai bela negara. Dimulai dari definisi. Bela negara adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Lalu kita masuk pada sejarahnya. Pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia karena pada tanggal tersebut terbentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga pada tanggal 18 Desember tahun 2006, Presiden Republik Indonesia Dr. Haji Susilo Bambang Yudhoyono menetapkan bahwa tanggal 19 Desember merupakan Hari Bela Negara. Lalu terdapat nilai-nilai bela negara yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Nilai-nilai bela negara tersebut adalah yang pertama, cinta tanah air, yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, ketiga, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara, keempat, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir, kemampuan awal bela negara. Untuk mengimplementasikan bela negara, terdapat beberapa contoh. Yang pertama, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak, menciptakan lingkungan kerja non-diskriminatif, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika yang luhur, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama, dan yang terakhir mendorong kesetaraan dalam pekerjaan.